mengangkat ucapan penuh hikmah dari ulama besar Sufyan As-Tsauri, guru dari Imam Malik, antara nafsu dan kesombongan, dua jalan yang berbeda akhirnya. Dalam perjalanan kehidupan, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap jiwa pernah tergelincir, entah karena rayuan dunia, dorongan syahwat, atau kebodohan sesaat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang menjadi penentu. Dari mana sumber kesalahan itu berasal? Apakah karena dorongan nafsu, ataukah karena kesombongan? Inilah yang dijelaskan dengan sangat mendalam oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar tabi'in, ahli hadits dan ahli zuhud yang sangat dihormati. Beliau berkata, setiap maksiat yang timbul karena dorongan nafsu bisa diharapkan ampunannya. Namun, setiap maksiat yang timbul karena sikap sombong tidak bisa diharapkan ampunannya. Karena kedurhakaan iblis pun sumbernya dari kesombongan, sedangkan kesalahan Adam bersumber dari nafsu. Kalimat ini pendek, namun syarat makna. Ia seperti cahaya yang menyinari perbedaan antara dua jenis dosa. Dosa karena tergelincir oleh hawa nafsu, dan dosa karena keras kepala dalam kesombongan. Nafsu bisa ditangisi, kesombongan justru membangkang. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan perbedaan antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Keduanya sama-sama pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Namun lihat bagaimana sikap mereka setelah itu. Nabi Adam tergelincir karena godaan hawa nafsunya. Ia ingin kekal di surga. Hanya karena kelemahan jiwa, ia mengikuti bisikan yang menyesatkan. Tetapi setelah sadar, ia menangis, bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah. Hingga Allah mengajarkan doa indah yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Tangis Nabi Adam adalah tangis dari jiwa yang menyesal. Ia bukan pemberontak. Ia hanya tergelincir, lalu sadar, lalu kembali. Dan Allah pun menerimanya. Berbeda dengan iblis. Ia tidak tergelincir, ia menolak dengan kesombongan. Ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Adam, ia menjawab, Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Dosa kesombongan, dosa yang membutakan, mengeraskan hati, dan menolak perintah karena merasa diri lebih tinggi. Iblis tidak menangis, tidak menyesal, tidak tunduk. Ia justru membelah diri dan menyalahkan takdir. Ampunan itu untuk yang merendah, bukan yang meninggi. Gus Baha pernah berkata dalam salah satu pengajiannya, kadang orang yang tergelincir karena nafsu bisa lebih cepat masuk surga daripada orang yang setiap hari ibadah tapi merasa lebih suci. Sebab nafsu masih bisa ditundukkan dengan tangis dan tobat. Tapi kesombongan seringkali menutup semua pintu kembali. Ustaz Abdul Somad pun pernah mengingatkan, yang membuat kita bisa tobat itu bukan besarnya dosa, tapi besarnya ego. Maka semakin besar rasa diri, semakin jauh seseorang dari rahmat Allah. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa sifat sombong adalah penyakit hati yang paling awal muncul sejak sejarah penciptaan. Ketika seseorang merasa lebih pintar, lebih berhak, lebih suci, maka ia telah napaki jalan iblis. Contoh nyata, si tukang mabuk dan si ahli ibadah. Bayangkan ada dua orang. Yang satu seorang pemabuk yang terus-menerus jatuh dalam dosa, tetapi setiap malam menangis karena malu kepada Allah, walau belum mampu meninggalkan maksiat sepenuhnya. Yang satu lagi adalah ahli ibadah yang rajin ke masjid, banyak hafalan, tetapi di dalam hatinya ia memandang hina orang lain, merasa diri paling benar. Dalam pandangan manusia, tentu ahli ibadah lebih mulia. Tetapi dalam pandangan Allah, bisa jadi pemabuk itulah yang lebih dekat dengan rahmatnya. Mengapa? Karena ia tidak sombong. Ia tahu dirinya kotor. Ia malu. Dan rasa malu itu adalah permulaan dari tobat. Kesimpulan, jangan sombong, sekalipun sedang dalam ketaatan. Kesalahan karena nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat. Tetapi kesombongan adalah sifat iblis. Ia tidak pernah mengakui kesalahannya. Ia membangkang dengan penuh kesadaran. Profesor Tamadan mengatakan bahwa spiritualitas yang sejati bukanlah merasa diri suci, tetapi terus memperbaiki diri dengan rendah hati. Syekh Yusuf Yawi dalam tafsirnya juga menekankan bahwa pintu ampunan Allah terbuka lebar selama tidak ditutup oleh kesombongan hambanya sendiri. Doa penutup, ya Allah, lunakkan hati kami yang keras, jauhkan kami dari kesombongan, baik dalam ibadah maupun dalam ilmu.
Jika kami tergelincir karena nafsu, tuntun kami kepada tobat. Jangan biarkan kami menjadi seperti iblis yang menolak karena bangga. Bersihkan hati kami, rendahkan jiwa kami di hadapan-Mu, dan terimalah kami sebagai hamba yang Engkau ampuni. Amin ya Rabbal Alamin.